Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ishak yang kala itu tengah memandikan sang anak lelakinya. Ketika sang anak melihat bekas luka di tubuh ayahnya itu, sang anak lalu bertanya apakah semua itu didapatkan dari orang jahat. Ishak lalu menjawab dan meminta sang anak agar tidak membahas hal itu lagi. C'est bon? You were sleeping there, so we can hear your heartbeat. Setelahnya, sang anak kembali bertanya tentang keberadaan dari ibunya. Dia merindukan ibunya karena sudah lama dia tak mendengar kabar darinya lagi. Di sini, Ishak mengatakan agar si anak bersabar karena cepat atau lambat ibunya pasti pulang. Di sini mulai terungkap jika Ishak dan istrinya adalah mantan dari agen rahasia terbaik di Amerika yang tergabung dalam organisasi yang bernama Shadow Force. Namun untuk sekarang, Ishak serta istrinya malah menjadi buronan organisasinya sendiri karena mereka telah melanggar peraturan. Oleh sebab itulah, Ishak serta istrinya memutuskan untuk berpisah dulu agar mereka tidak mudah ditemukan oleh para pasukan Shadow Force. Saat ini, Ishak serta anaknya tinggal di Pulau Iceland dengan identitas serta nama baru. Sedangkan sang istri entah berada di kota mana, mereka berdua juga tidak ada yang tahu. Setelah selesai mandi, Ishak serta anaknya tidur karena hari mulai beranjak malam. Namun sebelum mereka tidur, Ishak sempat berkata pada si anak tentang kejadian indah di masa mereka bersama dengan sang istri. Esok harinya, Ishak mengajak sang anak pergi ke kota untuk mendatangi sebuah bank. Di tengah perjalanan, mereka berdua bermain bersama hingga tanpa sadar mereka telah sampai di bank tersebut. Di saat Ishak akan memarkirkan kendaraannya, dia dibuat kesal dengan pengendara yang menyerobot masuk dan membuat Ishak hampir menabrak. Beruntungnya, Ishak masih bisa sabar dan membiarkan mobil tadi masuk duluan. What an asshole. Fuck off. You say when we drive, the other cars too. A lot of my breath. We're kids. Tak selang dari itu, Ishak serta sang anak masuk dalam bank tersebut dan segera mendatangi teller untuk mengambil uangnya. Di saat Ishak tengah transaksi dengan salah satu teller di sana, tiba-tiba datanglah sekelompok perampok dengan bersenjatakan lengkap. Keep your hands where we can see them. You can imagine he's a motherfucking. Setelah berhasil masuk dalam bank, para perampok meminta nasabah yang berada di sana untuk segera tiarap dan kalau mereka menolak peringatan itu, maka perampok itu tak segan-segan untuk menghabisinya. Melihat kejadian itu, Ishak berusaha untuk tetap tenang dan dia meminta sang anak untuk segera mendekat pada dirinya. Tapi salah satu perampok melihatnya dan segera menodongkan senjata padanya dan meminta Ishak untuk segera tiarap. Jelas, Ishak tak menuruti hal itu sebelum sang anak dilepaskan oleh perampok tersebut. Di sini, Ishak juga sempat mengancam perampok itu jika dia sampai melukai anaknya itu. Para perampok yang mendengar ancaman itu hanya bisa tertawa dan mengatakan jika Ishak adalah orang yang sok jago. Dan beberapa saat kemudian inilah yang terjadi. Do you want to watch me kill this kid? Open your eyes, Moga. Daddy got. Hanya dalam hitungan detik, Ishak mampu membantai perampok itu dengan sangat mudah. Tanpa Ishak sadari, aksinya tadi sudah direkam oleh beberapa CCTV yang berada di sana. Ditambah lagi, salah satu teller juga merekam aksinya. Dikhawatirkan beberapa video itu menjadi viral dan keberadaannya mudah diketahui oleh tim Shadow Force. Setelahnya, Ishak segera pergi dari tempat itu sebelum para anggota kepolisian berdatangan. Scene berpindah di kota Meksiko. Di sini, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Jack. Jack di sini adalah pemimpin dari agen rahasia yang bernama Shadow Force yang selama ini memburu Ishak serta sang istri. Tak selang lama dari itu, Jack didatangi oleh ajudannya dan dia memberitahu jika ada berita viral dari media sosial yang dimana berita itu tentang Ishak yang baru saja menghabisi para perampok di sebuah bank. She's taken out half our team. Yep, put that up in here on the big screen. Done it. Aurora. Okay, here we go. Andrew. Melihat hal tersebut, Jack langsung mengutus ajudannya untuk segera melacak lokasi dari Ishak sekarang. Tak hanya itu, Jack mengirimkan video itu pada tim Shadow Force dan menugaskan mereka semua untuk segera memburu Ishak. It's time to go to work.
Di tempat lain, kita akan diperlihatkan istri dari Ishak. Dia diketahui bernama Susan. Susan begitu terkejut ketika dia mengetahui jika video Ishak telah tersebar di seluruh media sosial. Hingga dia yakin Ishak serta sang anak sekarang dalam masalah besar. Dengan cepat, Susan segera mendatangi Ishak karena dia tahu keberadaan dari suaminya tersebut. Di sisi lain, Ishak masih dalam perjalanan bersama dengan si anak. Ishak juga sangat yakin jika video rekaman itu sudah tersebar luas dan membuat posisinya mulai tidak aman lagi. Oleh sebab itu, Ishak memutuskan untuk tak pulang ke rumah dan malah pergi ke Kolombia ke rumah persembunyiannya yang kedua. Is this toilet water, Dad? Are they alligators? Di tempat yang berbeda, terlihat Jack sedang mengadakan sebuah rapat dengan petinggi Shadow Force lainnya. Di sini, Jack memberitahukan jika Ishak telah ditemukan dan akan segera mereka buru. Lalu, salah satu utusan dari Jerman sempat bertanya tentang kesalahan Ishak serta istri sampai-sampai mereka dijadikan buronan. Lalu, Jack menjawab kalau mereka telah melanggar peraturan yang dimana mereka berdua dilarang menikah atau sampai punya keturunan. Sedangkan siapa saja yang telah masuk dalam tim Shadow Force tidak diperbolehkan untuk menikah apalagi keluar dari timnya kecuali mereka mati dalam penugasan. Alasan Jack menerapkan hal itu karena semua anggota Shadow Force telah mengetahui rahasia pemerintah yang paling sensitif. Jadi siapapun yang ingin menikah atau keluar dari tim sama artinya dia ingin mati. Seek them out and we will destroy them. Because no one leaves. Ironclad rule. As of now, I have dealt the head of that individual to be collected by... Scene berpindah di mana Ishak serta anaknya telah sampai di Kolombia. Di sini, Ishak mengajak sang anak untuk segera pergi ke sebuah hutan karena rumah persembunyian mereka berada di sana. Setelah cukup lama menyusuri hutan, Ishak serta sang anak sampai di rumah itu dan mereka segera membereskan barang-barang bawaan mereka berdua. Malamnya, terlihat Ishak dan sang anak menikmati makan malam di rumah tersebut. Di sini, sang anak bertanya tentang sosok dari ibu karena sudah lama tak berjumpa dan tak lagi mengingat wajahnya. Lalu, Ishak menjelaskan kalau sang ibu bernama Susan dan dia merupakan seorang wanita yang tangguh dan hebat. Sudah banyak sekali penjahat yang berhasil Susan tangkap. Namun sayangnya, sekarang mereka harus berpisah dahulu untuk beberapa saat. Tapi di sini, Ishak berjanji jika kondisi sudah memungkinkan, mereka akan tinggal bersama lagi seperti dahulu. Oh, you got the bad guys? I think so. Alone? You were never a bad guy. Absolutely. Was Mama too? Are you now the good guy? We thought we were the good guys. Setelah cerita singkat itu, mereka berdua mencoba beristirahat. Namun di sini, Ishak mendengar suara orang masuk dari dalam kabinnya. Dengan segera, Ishak langsung mengambil senjata dan langsung mengecek beberapa ruang hingga inilah yang terjadi. Me chercher, hein? Ternyata orang yang sempat masuk dan menyerangnya itu adalah Susan, istri dari Ishak sendiri. Menyadari kalau itu Susan, Ishak langsung menghentikan serangan itu. Bahkan akibat kegaduhan mereka berdua, si anak juga terbangun. Dia juga bertanya kenapa wanita itu menyerang Ishak dan apakah dia salah satu orang jahat yang berada di bank. Dengan segera, Susan menghampiri anaknya dan mengatakan kalau dia adalah ibunya. Alhasil, mereka langsung berpelukan karena sudah lama sekali mereka tak bertemu. Setelahnya, Ishak menyuruh si anak untuk kembali tidur karena hari sudah mulai larut malam. Mama and I have a lot to talk about. Yes, she is, Mom. I hope so. Scene berpindah ke Jack, pemimpin dari Shadow Force. Di sini, dia tengah berkumpul dengan semua anggota. Di perkumpulan itu, Jack mengatakan jika menurut alat pelacaknya, Ishak serta Susan bersembunyi di sebuah hutan di daerah Kolombia. Jack juga meminta semua pasukannya untuk bergerak ke sana guna menangkap Ishak serta Susan. Dia juga berjanji akan memberikan bayaran 2 kali lipat pada semua pasukan jika mereka berhasil menjalankan misinya tersebut. Game on, ladies and gentlemen. Pagi harinya terlihat Ishak dan Susan yang tengah mengobrol. Di sini Susan sempat menyalahkan Ishak karena kecerobohannya di bank beberapa hari yang lalu hingga videonya viral kemana-mana.
Kini penyawaran serta lokasi mereka berdua telah diketahui oleh tim Shadow Force. Di sini Ishak juga menjelaskan kalau dirinya melakukan hal itu karena para perampok itu telah mengancam dan akan menghabisi putra semata wayang mereka. Jadi daripada sang anak menjadi korban, lebih baik Ishak menghabisi mereka semua. Setelah penjelasan itu, akhirnya Susan mengerti. Lalu ia meminta Ishak agar berkemas karena sepertinya tempat ini sudah tidak aman lagi. You're at a gun show and shot paper. T'as bien regardé les vidéos? Video. The whole world saw me. Sebelum mereka bertiga pergi dari rumah itu, Susan mengajak Ishak untuk latihan menembak. Dia melakukan hal itu karena dia ingin mengetes apakah kemampuan menembak Ishak masih sama tepat sasaran atau tidak. Dengan segera, Ishak melepaskan 2 kali tembakannya. Namun sayang, 2 kali tembakan itu tak ada satupun yang berhasil mengenai sasaran. Berbeda dengan istrinya, meskipun dengan 1 kali tembakan, dia berhasil dengan tepat mengenai target yang berada di hadapannya itu. When you're the one protecting Kai. It's called parenting. Plus, you've been operation. Setelah latihan singkat itu, Susan serta Ishak mulai mempersiapkan mobil karena sebentar lagi mereka semua akan pergi dari rumah itu. Setelah beberapa saat berkemas, akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi. Di tengah perjalanan itu, mereka bertiga bercanda dan mengenang masa-masa indah dahulu. You are going. Oh my God. Box. Daddy, Yeah. Where play some music. Tak selang lama, mereka memasuki sebuah jalan yang dipenuhi dengan kabut tebal. Di sini, Ishak merasakan firasat yang kurang enak. Dia meminta Susan serta si anak untuk memasang sabuk pengamannya. Di waktu yang bersamaan, monitor di mobil Ishak menunjukkan ada beberapa kendaraan yang tengah mendekat. Di sini, Ishak yakin jika mereka adalah pasukan Shadow Force. Dengan cepat, Susan langsung membuka bagasi mobilnya dan mengambil senjata dari dalam dan meminta sang anak untuk segera bersembunyi dalam bagasinya. Dia juga berpesan pada si anak jika Susan atau Ishak belum membuka bagasi itu, maka dia jangan pernah keluar dari sana. Setelah mengamankan anak mereka, tiba-tiba pasukan Shadow Force datang dan langsung menembaki mereka. Mama, that's a bad word. Di tengah peperangan itu, Ishak serta Susan harus berurusan dengan 1 buah mobil truk besar. Beruntungnya, Susan dapat menghalau truk itu dengan beberapa persenjataan yang mereka miliki. Tak hanya itu, Ishak serta Susan harus menerima rentetan serangan demi serangan dari anggota Shadow Force yang telah menghadang mereka di ujung jalan. Akibat dari serangan itu, mobil yang Ishak kendarai mulai kehilangan keseimbangan dan mulai terguling dan masuk ke dalam sebuah danau. Setelah kejadian itu, anggota para Shadow Force mulai memeriksa mobil Ishak di dalam danau. Namun di sana, mereka dibuat terkejut karena Ishak, Susan, serta sang anak sudah tak berada lagi dalam mobil tersebut. Melihat kejadian itu, dengan segera salah satu anggota segera menghubungi Jack untuk segera memberikan laporan sementara. Di percakapan itu, Jack memerintahkan pasukannya untuk mencari Ishak serta Susan karena dia yakin mereka berdua belum jauh dari lokasi danau tersebut. Di waktu yang sama, Ishak, Susan, serta sang anak mulai menyelamatkan diri masuk ke dalam hutan. Di sini mereka masuk dalam sebuah gua untuk beristirahat. Ketika si anak sudah tidur, Ishak serta Susan mulai mengobrol dan membicarakan cara agar mereka bisa lolos dari kejaran pasukan Shadow Force. Di sini Ishak mengatakan kalau dirinya akan berencana untuk mendatangi salah satu temannya untuk meminta bantuan. Karena lokasi dari teman Ishak tak jauh dari lokasi mereka sekarang. Our son has. Oh. You know what you think? Esok harinya, Ishak dibuat terkejut karena Susan sudah tak ada di lokasi itu. Melihat hal tersebut, Ishak segera berkemas lalu membawa anaknya untuk segera menemui salah satu rekan lamanya. Di tempat lain, Jack terlihat sangat marah karena anak buahnya gagal menangkap Ishak serta Susan. You like the sweat and salt of experience.
I didn't get a manicure. Running in the real world. Man's armor is silk. Say that with success there comes this. Sir, I don't. Pada akhirnya, Jack memutuskan untuk turun tangan membantu anak buahnya dalam menemukan keberadaan mereka berdua. You both just got rehired. Wheels up in 30. Di saat Jack tengah berada di dalam pesawat, tiba-tiba dia dihubungi oleh nomor yang tak dikenal, dan ketika dia mengangkat telepon itu, ternyata orang yang menghubungi itu adalah Susan. Dalam percakapan tersebut, Susan meminta Jack agar tak lagi mengusik kehidupan keluarganya, dan jika dia terus melakukan hal itu, maka Susan akan membongkar rahasia dari kebusukan Jack yang pernah dia lakukan. Mendengar ancaman tersebut, Jack pun bersedia untuk tak memburu mereka lagi asalkan Susan harus menemuinya. Pada akhirnya, Susan serta Jack sepakat untuk segera bertemu di sebuah villa mewah di tengah laut yang berada di Kolombia. You cooking tonight? Scene berpindah di mana kita akan diperlihatkan dengan sepasang kekasih dari teman lamanya Ishak yang baru selesai belanja. Pria itu bernama Michael dan sang wanita bernama Lydia. Setelah belanja, mereka berdua masuk dalam mobil dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Ishak serta sang anak yang telah berada di dalam mobil itu. Di sini, Ishak memohon untuk dibawa ke tempat yang aman. Beruntung, dengan senang hati, Michael serta Lydia mau membantu mereka berdua. Mon gars, rien. S'il te plaît. One of you shot this. Little man, if you want Lionel Richie, I'm S'il te plaît, not right now. Why? Solo. Kembali pada Susan yang tengah menaiki speedboat untuk bertemu dengan Jack. Setibanya di sana, Susan langsung diperiksa secara menyeluruh sebelum akhirnya dia bertemu dengan Jack. Di pertemuan itu, Jack mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak takut dengan semua ancaman dari Susan. Tapi Jack bisa saja menuruti permintaan dari Susan untuk berhenti memburu Ishak. Asalkan Susan mau menuruti satu permintaan dari Jack, yaitu menjadi istrinya. Ternyata dari dulu Jack telah lama menyukai Susan dan dia juga ingin menikahi Susan. Namun karena Susan malah kabur dan menikahi dengan Ishak, jadi Jack terpaksa menjadikan Susan dan Ishak sebagai buronan. Semua peraturan yang Jack buat itu hanya alibinya saja, karena pada dasarnya Jack tak ingin melihat Susan hidup tenang bersama dengan Ishak. Setelah panjang lebar menjelaskan hal itu, akhirnya Susan menyetujui permintaan dari Jack. Di saat Jack lengah, disitulah Susan melancarkan aksinya. Hoping that would be there. Down! Fuck down now! Now! Namun usaha Susan sia-sia karena kemanapun Jack pergi, dia selalu memakai rompi anti peluru. Alhasil posisi menjadi terbalik dan kini Susan dikepung oleh Jack serta anak buahnya. Lauren shot me in the head. Just put one. Symbolic. I gotta top up. Di sini, Jack membawa pergi Susan ke sebuah tempat untuk mengurungnya. Mulai dari sini, Jack sudah tak percaya lagi oleh rayuan dari Susan dan mulai menyiksanya secara perlahan. Di tempat yang berbeda, Ishak serta Michael telah sampai di rumah. Di sini, Michael menyuruh Ishak dan anaknya untuk beristirahat. Di saat Ishak lengah, tiba-tiba dia diserang oleh anggota Shadow Force hingga berhasil menangkapnya. Sesaat kemudian terlihat Susan yang sudah dalam kondisi terikat di sebuah kursi. Tak lama dari itu datanglah anggota Shadow Force yang sudah membawa Ishak serta anaknya. Terlihat juga di sana ada Lydia serta Michael yang juga dibawa ke villa tersebut. How you doing? Oh, absolutely. Avery, get the sheet. He's a sweated fucking piece of shit. Di sini, Ishak sempat bingung kenapa mereka semua bisa tahu lokasi Ishak. Dia berpikir jika pasti ada sosok pengkhianat di baliknya itu. Tak disangka pengkhianat itu adalah Michael. Di sini, Jack terlihat berterima kasih pada Michael. Kini, Jack sudah berhasil menangkap Susan serta Ishak dan si anak dalam keadaan hidup. Lalu, Jack berencana akan melakukan penyiksaan terhadap mereka berdua sebelum menghabisi keduanya itu. Lydia, si kekasih Michael, sangat tidak menyangka kalau sosok pacarnya akan tega berkhianat seperti itu. Dia juga berjanji tidak akan mengampuni Michael jika ikatan di tangannya berhasil terlepas. Shit.
Oh, sis, don't even sweat it. These fucking cuffs come off of me. It's I have planned for your team. I am. You was playing me dirty. Come on, Mom. Selanjutnya, Jack mulai mengatakan jika dirinya merasa cemburu karena Susan lebih memilih Isaac dibandingkan Jack. Sekarang rasa cinta itu berubah menjadi kebencian dan akan berakhir di hari ini. Terlihat Isaac serta Susan hanya bisa pasrah, namun tiba-tiba dua anak buah dari Jack menodongkan senjata padanya. Ternyata mereka berdua adalah agen CIA yang tengah menyamar dan sudah lama melakukan penyamaran itu guna membongkar kebusukan dari Jack. Di saat genting itu, Jack malah terlihat tertawa dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Di tengah pertempuran itu, terlihat Susan, Isaac, dan Lydia berhasil melepaskan diri dan mulai membantu melawan pasukan dari Jack. Di satu kesempatan, Michael, si pengkhianat, mulai mendekati sebuah perahu untuk segera kabur. Namun untungnya Lydia segera datang dan mulai menghajar Michael. Kai, me a favor? Yes, Auntie. Can you go around the corner? So he's gonna have to take a little near me. But he's gonna film me, okay? So go around. What about you no more? Oh, motherfucker. Kembali ke pertempuran sengit antara Jack serta Isaac, yang mana saat itu Jack berhasil kabur bersama dengan satu anak buahnya yang tersisa menggunakan speedboat. Isaac yang melihat anaknya sudah aman mulai mengajak Susan untuk mengejar Jack. Tak lupa dia menitipkan sang anak pada Lydia, dan beberapa saat kemudian inilah yang terjadi. Di tengah pengejaran itu, Susan berhasil menabrak speedboat milik Jack hingga kehilangan kendali. Di sini, Isaac juga yakin kalau Jack serta satu anak buahnya masih selamat di pulau itu. Dia juga mengajak Susan untuk bergegas mencari keberadaan mereka berdua di pulau tersebut. Isaac juga meminta untuk segera berpencar untuk mempercepat pencarian. Just don't miss. Merci beaucoup. Go this way. Di waktu yang sama, terlihat Jack dan anak buahnya ternyata masih selamat dan langsung mendatangi sebuah kafe yang sedang mengadakan pesta. Di sini, Jack mulai membuat kerusuhan dengan menembakkan senjatanya ke arah udara dan meminta mereka semua untuk bubar dari area tersebut. Ternyata Jack berniat untuk sekedar beristirahat sejenak karena tubuhnya sudah terluka parah. Akan tetapi, baru saja beristirahat sebentar, Susan mulai datang dan menghampiri Jack yang tengah sekarat itu. Di sisa-sisa tenaganya, Jack harus kembali berurusan dengan Susan. Di waktu yang sama, Isaac juga tengah berduel dengan salah satu anak buah dari Jack yang tersisa. Setelah berhasil menghabisi pria itu, Isaac mulai menyusul Susan di kafe. Setibanya Isaac di kafe itu, dia malah melihat Susan yang sudah dalam keadaan ditodong senjata oleh Jack. Dengan berani, Isaac mengeluarkan senjatanya dan akan segera membunuh Jack dari jarak jauh. Di sini terlihat Susan sangat melarang Isaac karena di saat latihan semua tembakan Isaac sama sekali tak mengenai target dengan tepat. Jadi Susan takut jika dia yang akan menjadi sasaran tembak dari Isaac. Namun Isaac menguatkan Susan kalau dirinya pasti bisa menembaknya dengan tepat. Setelah berhasil membunuh Jack, Isaac mulai menghampiri Susan dan mereka berdua berjanji tak akan berpisah lagi dan film pun selesai.